Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pelajaran PABP dan kita akan masuk ke bab kedua, yaitu menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pelajaran PABP dan kita akan masuk ke bab kedua, yaitu menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, anak-anak, di sini ada 3 gambar. Yang pertama adalah gambar survei atau hasil laporan dari Kemenkes tentang HIV atau AIDS yang terjadi di Indonesia, di mana ternyata kurang lebih 110 kasus per hari itu terjadi orang yang terkena kasus HIV atau AIDS. Dan untuk sebagaimana diketahui bahwa HIV atau HIV AIDS ini tidak ada obatnya dan langsung menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga ketika orang itu terkena virus HIV ini, maka ia akan meninggal secara perlahan. Nah, HIV atau AIDS ini ada yang aktif dan ada yang pasif ya. Kalau yang aktif itu dia terjangkit karena gaya hidupnya, seperti misalnya seks bebas, kemudian menggunakan jarum suntik yang barengan gitu ya. Ini terjadi pada pengguna narkoba. Ataupun yang tidak aktif atau pasif karena misalnya mereka terinfeksi dari donor darah ataupun dari orang lain yang tidak diketahui dia mengidap HIV atau AIDS. Nah, di sini gambar yang kedua adalah tentang buang pikiran zina sebelum menyesal selamanya. Nah, zina ini sangat-sangat merugikan terutama perempuan ya, karena kalau perempuan itu pasti akan ada bekasnya, akan ada istilahnya pasti kelihatan gitu ya, beda sama laki-laki. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada gerakan masyarakat berbudaya pasti jauh dari pergaulan berbahaya. Nah, itu adalah 3 spanduk atau 3 gambar yang akan menjadi topik kita pada hari ini. Baiklah, kita beralih pada definisi pergaulan bebas. Pergaulan bebas ialah pergaulan yang tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu berakhlak mulia. Nah, ada banyak sekali aturan yang terdapat baik dalam aturan agama, norma, ataupun etika yang bisa kita taati supaya tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Nah, Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian yang menutup aurat. Nah, apa sih aurat itu? Aurat adalah batas minimal yang harus ditutupi berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batasan aurat ini berbeda antara perempuan dan laki-laki. Kalau untuk perempuan, auratnya itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Artinya seluruh bagian kulit dari perempuan itu adalah aurat, termasuk juga rambut ya. Rambut itu adalah aurat. Nah, telapak kaki pun sama, itu adalah aurat, makanya harus ditutupi. Kemudian untuk batasan aurat laki-laki itu
adalah dari pusar sampai lutut. Nah, lebih sedikit ya, dari pusar sampai lutut. Hanya saja untuk kesopanan dan juga etika, norma sosial, laki-laki tetap saja bagian atasnya pun harus ditutupi. Artinya tidak hanya menutupi dari perut sampai lutut, tapi juga dia harus memakai pakaian yang lengkap ya. Bagian atas tubuhnya pun memang harus tertutupi dengan pakaian. Ayat Al-Quran yang menerangkan tentang larangan pergaulan bebas dan juga zina ini terdapat dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, di sini bisa dilihat arti perkata dari surat Al-Isra 32. Ya, bisa dibaca satu-satu. Oke, kita beralih ke hukum tajwid yang ada di dalam surat Al-Isra ayat 32. Di sini ada 6 yang dibahas. Yang pertama adalah mad tabi'i dalam lafaz la. La itu 2 harokat, dibacanya diayun saja. Kemudian yang kedua qalqalah sughra. Taqrabu itu huruf qalqalahnya qaf ya. Taqrabu. Kemudian yang ketiga mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil az-zina innahu bertemu dengan i, yaitu mad tabi'i bertemu hamzah pada lafal berbeda. Yang keempat itu gunnah dalam kata inna. Nah ya, nun tasydid itu adalah gunnah. Kemudian mad wajib muttasil pada kata wasa'a, itu panjangnya 6 harokat. Kenapa disebut mad wajib muttasil? Karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu lafaz. Ini ada perbedaan antara mad jaiz sama mad wajib ya. Kalau mad jaiz yang di kata az-zinai itu panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Nah, kalau untuk mad wajib itu para ulama bersepakat bahwa itu harus 6 gitu ya, 5 sampai 6 itu harus panjangnya. Kemudian yang terakhir adalah mad iwad, sabila. Nah, mad iwad, kenapa disebut mad iwad? Itu di dalam huruf la ya, la, lan. Dibaca la, kenapa? Karena dia terletak pada akhir kalimat atau akhir bacaan. Sabila dibacanya panjang, fathah panjang. Fathah tanwin terletak pada wakof atau berhenti, maka fathah tanwin itu dibacanya fathah panjang. Yang biasanya dibaca sabilan, tapi karena dia berhenti di sana, maka bacanya sabila. Gitu ya. Itu namanya mad iwad. Asbabun nuzul surat Al-Isra ayat 32. Secara garis besar diterangkan asbabun nuzulnya berkaitan dengan seorang pemuda yang meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk berzina. Untuk asbabun nuzulnya sendiri ini dijelaskan dalam suatu hadis yang cukup panjang. Ibu bacakan artinya ya. Imam Ahmad mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami Jarir, telah menceritakan kepada kami Salim ibnu Amir dari Abu Umamah, bahwa pernah ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW. Lalu pemuda itu bertanya, "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku berbuat zina." Kaum yang hadir memusatkan pandangan mereka ke arah pemuda itu dan menghardiknya seraya berkata, "Diam kamu, diam kamu." Rasulullah SAW bersabda, "Dekatkanlah dia kepadaku." Pemuda itu mendekati Rasulullah
dalam jaraknya yang cukup dekat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Duduklah." Pemuda itu duduk dan Nabi bertanya kepadanya, "Apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah. Semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu." Rasulullah bersabda, orang lain pun tentu tidak suka hal tersebut dilakukan terhadap ibu-ibu mereka. Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap anak perempuanmu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, semoga diriku menjadi tebusan." Rasulullah SAW bersabda menguatkan, orang-orang pun tidak akan suka bila hal itu dilakukan terhadap anak-anak perempuan mereka. Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap saudara perempuanmu?" Pemuda itu berkata, "Tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu." Rasulullah SAW bersabda menguatkan, orang lain pun tidak akan suka bila hal tersebut dilakukan terhadap saudara perempuan mereka. Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap bibi dari pihak ayahmu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu." Rasulullah SAW bersabda, orang lain pun tidak akan suka bila perbuatan itu dilakukan terhadap bibi dari pihak ayah mereka. Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap bibi dari pihak ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu." Rasulullah SAW bersabda, orang lain pun tidak akan suka bila hal itu dilakukan terhadap bibi dari pihak ibu mereka. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangannya ke dada pemuda itu seraya berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosanya dan bersihkanlah hatinya, serta peliharalah farjinya." Maka sejak saat itu pemuda tersebut tidak lagi menoleh kepada perbuatan zina barang sedikit pun. Baik, kita lanjutkan ke menelaah tafsir dari surat Al-Isra ayat 32. Ayat ini berisi tentang larangan mendekati zina karena zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Nah, bagaimana dengan persetubuhan yang dilakukan oleh sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki yang disebut gay, ataupun perempuan dan perempuan? Apakah itu disebut zina juga? Jawabannya adalah iya. Perbuatan mereka itu termasuk zina juga. Nah, perempuan dan perempuan itu tidak menjadikan perbuatan mereka benar, karena untuk hubungan suami istri itu harus dilakukan oleh dua orang antara laki-laki dan perempuan dan dalam ikatan pernikahan. Oke, slide kita terakhir adalah beberapa contoh perbuatan yang mendekati zina. Yang pertama adalah melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan, norma, dan agama. Misalnya berdua-duaan dengan perempuan, lawan jenis ya, laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang hawa nafsu syahwat, seperti misalnya pergi ke tempat seperti pub atau diskotik atau klub malam. Nah, itu juga bisa merangsang nafsu syahwat. Kemudian melihat aurat dan menghayalkannya. Makanya ini perempuan harus sangat-sangat bisa menjaga dirinya, tidak mengumbar auratnya sembarangan, karena yang boleh melihat aurat perempuan itu hanya beberapa orang saja, dimana termasuk itu adalah suami, itu yang paling boleh melihat, yang kedua ayah, kemudian saudara laki-laki, paman, dan itu pun kalau untuk saudara laki-laki dan paman ketika sudah balik itu tidak boleh diperlihatkannya, tidak boleh banyak diperlihatkan, hanya yang wajar-wajar saja gitu. Misalnya wajah, kemudian rambut masih boleh,
pakaiannya yang sopan saja. Kemudian yang keempat, contohnya adalah melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat seperti film dewasa ya, ataupun majalah dewasa. Itu yang bisa mengundang syahwat itu sebaiknya memang tidak dilihat. Dan yang terakhir adalah membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur dapat menimbulkan nafsu birahi. Itu juga sama ya, audiovisual berarti ya. Kalau untuk film itu audiovisual, kalau untuk bacaan itu berupa teks yang menjurus-jurus ke arah sana gitu ya. Itu sebaiknya sangat dihindari.